Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke, kita lanjutkan di bab ke-21 dari novelku Fulfi, yaitu Menanti. Salon Fulfi besar sekali ya Bu, kata Kak Janet sambil menikmati kerimbat di salon itu. Iya ya, dia sudah jadi wanita yang sukses sekarang Net. By the way, Fulfi kemana ya? Jawab Bu Heni sambil menikmati rambutnya dikeringkan. Mungkin di dalam, coba aku tanya pegawainya, ucap Kak Janet. Mbak, Fulfi mana ya? Aku temennya waktu dia kerja di salon dulu, tanya Kak Janet dengan Lita, salah seorang wanita dari yayasan itu. Pegawai itu bingung, tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya dan menemui Nina. Loh, kenapa pegawai itu malah pergi? Kata Janet bingung. Tiba-tiba Nina datang menghampiri Kak Janet dan Bu Heni. Maaf Kak, sebelumnya kami dilarang oleh manajer Kak Fulfi untuk memberitahukan keberadaan Kak Fulfi di mana. Jelas Nina dengan sikap yang sopan. Tunggu, aku tahu Mbak Galdin juga kok. Kita bukan wartawan. Kamu nggak perlu khawatir. Katakan Fulfi di mana. Nanti aku akan telepon Mbak Galdin agar kamu tidak kena marah, ucap Kak Janet. Bu Heni dan Kak Janet sangat penasaran. Mereka mendengarkan dengan serius. Wajah Nina berubah menjadi sedih. Kak Fulfi koma Kak di rumah sakit. Sudah setahun belum juga tersadar dari komanya. Tapi kumohon jangan sebarkan berita ini, karena wartawan hanya tahu Fulfi sedang vakum dan berada di luar negeri sekarang, jelas Nina dengan suara agak lirih. Bu Heni dan Kak Janet sangat terkejut. Kenapa Fulfi? Kenapa lagi dia? Kenapa bisa begitu? Kak Janet melontarkan banyak pertanyaan. Net, sepertinya kita harus ke rumah sakit menemui Mbak Galdin. Sepertinya Fulfi memang dalam keadaan yang tidak baik. Bu Heni memberikan pendapat. Mereka menyelesaikan kegiatan salon dan sesegera mungkin untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Kak Janet kebetulan melihat Mbak Galdin ada di lobi rumah sakit. Mereka bertiga akhirnya ngobrol di lobi untuk beberapa saat dan menceritakan kejadiannya. Kak Janet dan Bu Heni menangis dan sangat terpukul dengan mendengarkan hal itu. Kenapa kamu gak ngabarin kami, Mbak? Kak Janet menangis. Maafkan kami, Mbak Janet dan Bu Heni. Di sini keadaannya juga sangat panik. Fulfi sudah berangsur membaik lukanya, tapi untuk sadar dari komanya kita belum tahu, jelas Mbak Galdin. Kalau begitu antarkan aku melihat Fulfi, kata Bu Heni yang sudah tidak sabar melihat keadaan Fulfi. Baiklah, kata Mbak Galdin sambil beranjak dari sofanya menuju ruang rawat Fulfi. Mereka bertiga menuju ke ruang rawat Fulfi. Setelah sampai di ruangan itu, Kak Janet dan Bu Heni sangat sedih melihat keadaan Fulfi yang sangat pucat dan terpasang alat di mana-mana. Vi, kenapa kamu harus menemui kamu di saat seperti ini? Aku kira kamu sudah bebas dari ancaman itu, tapi Kak Janet tidak bisa lagi menahan air matanya. Vi, kamu wanita yang kuat. Aku yakin kamu pasti akan bangun. Ya Tuhan, Vi, Ibu merindukanmu yang selalu semangat belajar dan selalu tersenyum. Bangun ya Vi, kami semua merindukanmu, kata Bu Heni mencium kening Fulfi. Setelah mereka selesai membesuk Fulfi, mereka berdua berpamitan. Mbak Galdin mengantar mereka ke lobi dan mereka akhirnya pulang. Tidak terasa 2 tahun telah berlalu dan Fulfi belum juga bangun dari komanya. Anak semata wayang Fulfi sudah menginjak usia 3 tahun. Setiap hari diajak Mbak Galdin untuk menemui mamanya yang terbaring lemas di tempat tidur rumah sakit. Anak yang cukup ganteng itu mulai mengoceh dan sangat polos untuk mengutarakan rasa rindu kepada mamanya. Tante, Mama kapan bangun? Adi mau sama Mama, kata Adi sambil memakan coklat di tangannya. Tahu kalau aku upload video sayang. terbaru. Thank Adi you, harus berdoa bye-bye. buat Mama biar cepet bangun, biar cepet gendong Adi. Buat Adi Mama cantik nggak? Tanya Mbak Galdin sambil mencium pipi anak itu. Mama cantik Tante. Adi mau berdoa buat Mama biar Mama bangun. Mama kelamaan Tante tidurnya, kata anak kecil itu yang membuat seisi ruangan sedikit tersenyum sekaligus meneteskan air mata. Danu baru saja datang dan membelikan coklat, kue, minuman buat Mbak Galdin dan susu kesukaan Adi.
Om Danu, tiba-tiba Adi teriak. Aku mau sama Om Tante. Adi meronta dengan manja untuk minta digendong Danu. Mbak Galdin memberikan Adi kepada Danu untuk digendong. Sini Om gendong. Ternyata Adi makin berat ya, ini susu kesukaan Adi. Ucap Danu sambil merogoh kantong kresek di tangan kirinya. Makasih Om. Apa benar Om kalau besok Mama bangun Om mau jadi Papa Adi? Tante Galdin bilang gitu, tanya Adi dengan menyerutup susu kotak di tangannya. Danu tersenyum sambil melirik Mbak Galdin yang sedang tersenyum menggoda Danu. Kalau Adi, mau nggak Om jadi Papa Adi? Danu balik tanya. Mau Om, lagian Om ganteng, cocok sama Mama yang cantik, jawab Adi. Ah, Adi buat Om jadi seneng nih, sini cium dulu. Danu mencium Adi yang masih asik dengan susu kotaknya. Sudah dapat persetujuan Adi, aku juga setuju setelah Fulfi sadar kalian berdua menikah saja, ucap Mbak Galdin sambil mengusap kening Fulfi. Rencanaku juga begitu Mbak, aku harus sabar menunggunya bangun. Kata dokter lukanya sudah sembuh, tapi entah mengapa dia belum juga bangun, ungkap Danu menoleh ke arah Fulfi yang masih berbaring di tempatnya. Keadaan yayasan semakin hari semakin membaik, krisis ekonomi sudah lewat, dan salon Fulfi semakin ramai pengunjung. Banyak yang menanyakan kenapa Fulfi tidak pernah datang ke salon dan kenapa Fulfi belum juga tampil di acara TV. Tapi seperti biasa mereka menjawab dengan ramah bahwa Fulfi sedang berada di luar negeri. Nina semakin populer sebagai aktris, bahkan banyak tawaran untuk film layar lebar. Dia juga masih menyelesaikan kuliahnya. Nina semakin kuat seperti Fulfi dulu. Walaupun sekarang sebenarnya dari segi ekonomi dia sudah mampu membeli rumah sendiri, tapi Nina tidak melakukannya. Dia tetap tinggal di yayasan sembari membantu di salon Fulfi. Nina juga sempat berkunjung ke rumah orang tuanya dan bersujud untuk minta maaf seperti yang dulu Fulfi bilang. Orang tuanya sempat mengira Nina lupa dengan mereka, bahkan setelah Nina populer sekarang. Orang tuanya sadar bahwa kejadian waktu itu bukan kesalahan anaknya, tapi itu sebuah kecelakaan. Sekarang nama Nina begitu dipuja oleh banyak orang dan membuat orang tuanya bangga. Begitu juga dengan wanita yang lainnya. Ada yang berhasil meraih mimpinya menjadi koki seperti Fancy atau menjadi top model seperti Vinka. Banyak wanita yang tersakiti akhirnya pulih. Ada yang meneruskan bakat Fulfi menjadi seorang penata rambut. Ada yang menjadi pengusaha pasta dengan membuka outlet sendiri. Ada yang sudah bisa sembuh dari depresi dan hanya membantu di yayasan sebagai pegawai salon. Yayasan Fulfi membuat semua wanita bisa menjalani hidup mereka dengan normal, jauh dari tekanan dan tertekan. Seperti pesan Fulfi, selama Fulfi nggak ada, mereka tetap menerima wanita yang teraniaya dan merawat mereka sampai sembuh. Bahkan membuat wanita itu berhasil dalam hidupnya. Di dalam yayasan itu, semua saling membantu dan saling menguatkan. Semua orang di yayasan itu sangat merindukan Fulfi. Mereka sangat ingin melihat wajahnya yang ceria dan kembali di tengah-tengah mereka. Di rumah sakit, ruangan itu sepi karena Danu dan Mbak Galdin sedang pulang ke rumah. Jari jemari itu bergerak perlahan. Oke, thank you buat kamu yang udah nungguin bab selanjutnya dari Fulfi. Ini adalah bab ke-21. Semoga kalian mau menunggu lagi untuk videoku selanjutnya di bab ke-22. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Oke, thank you. Bye-bye.